Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 8 yang selalu berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Anak-anak Ibu, kali ini kita bertemu di pertemuan kelima, yaitu kita membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita masuk ke bab 3 ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, menjelaskan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Baik, kita membahas dulu tentang syarat mengikat peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat 2 syarat kekuatan yang mengikat, yaitu apa? 1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang kedua dibentuk berdasarkan kewenangan. Oke, peraturan perundangan itu diatur oleh yang lebih tinggi dan yang kedua berdasarkan kewenangan. Lanjut. Terus asas peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli ya, ada asas lex superior yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Terus asas lex specialis derogat legi generalis mengatakan bahwa penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dan selanjutnya ya, oke, lanjut ke sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dia sumber hukum yang dipakai dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, mari Kitab MPR nomor 20 MPRS 1996. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Lanjut ke Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Lanjut TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 96 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan. Ini dia ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Ini dia tata urutannya ya. Mulai Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, baru Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, baru peraturan pelaksanaan peraturan menteri dan instruksi menteri. Lanjut, menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang, kedudukan yang tertinggi adalah Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP atau peraturan presiden, Kepres atau keputusan presiden, dan peraturan daerah. Lanjut ke Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yaitu berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Lanjut, ini dia menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sekarang hierarkinya berlaku, yaitu dimulai dari Undang-Undang 1945,
ketetapan MPR, baru ke undang-undang atau perpu, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, langsung ke peraturan daerah. Jadi peraturan itu bersumber semuanya dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dari undang-undang itulah baru MPR, lanjut ke presiden dan seterusnya. Baik, sekarang definisi dari peraturan-peraturan tersebut ya, yaitu PP. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu PP atau peraturan pemerintah. Lanjut ke Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3 yaitu TAP MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR yang terdiri dari 2 macam, yaitu ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam maupun keluar. Keputusan yaitu keputusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Ingat ya, nanti akan ada pertanyaan di diskusi mengenai satu nih. Tadi kan ada hierarkinya, mulai pengertian undang-undang itu apa, pengertian undang-undang dasar itu apa, TAP MPR apa dan lain-lainnya ya. Kalian catat di buku, ingat. Nanti setelah itu kalian akan bisa menjawab di diskusinya. Kalian tidak akan bisa menjawab diskusi sebelum kalian menonton penjelasan di video ibu. Mengerti ya? Kita lanjut. Oke. Terima kasih karena terlalu banyak materi yang kita bahas di bab 3, maka cukup sampai di sini ya. Kita lanjut nanti di pertemuan ke-6. Tetap semangat, salam bahagia berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.